Halo, perkenalkan, nama saya Ciesa Bertrand Parlinson, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kasongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau beberapa materi dari model waterfall. Berikut materinya. Jadi untuk yang pertama kita akan mengenal model waterfall dalam pengembangan teknologi. Jadi model waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan dalam proyek teknologi. Mengapa dinamakan waterfall? Karena model ini pengembangannya dianalogikan seperti air terjun, di mana tiap tahapnya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Dengan pendekatan bertahap, model ini memiliki tahapan kritis yang memisahkan setiap siklus pengembangan. Kemudian kita masuk ke dalam tahap-tahap dalam model waterfall. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Tahap pertama dalam model waterfall adalah analisis menyeluruh terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini, kebutuhan fungsional dan non-fungsional diidentifikasi dengan cermat. Lalu, apa itu kebutuhan fungsional dan non-fungsional? Untuk fungsional ini adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sebuah sistem. Selanjutnya, kita memasuki perancangan sistem. Proses perancangan sistem ini dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Di sini, struktur dan arsitektur sistem diatur sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian implementasi. Tahap ini adalah implementasi sistem berdasarkan desain yang sudah disiapkan. Mekanisme pengujian dan integrasi harus dilakukan secara sistematis pada tahap ini. Jadi pada sistem ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Kemudian kita masuk kepada penjelasan integrasi dan pengujian. Pada tahap ini, seluruh program kecil atau biasa disebut unit yang dikembangkan dan telah diuji pada tahap sebelumnya akan diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Maksud dari integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Jadi, selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengujian sistem apakah perangkat lunak telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna atau terdapat error dalam sistem, kemudian akan diperbaiki ulang. Kemudian kita memasuki tahap akhir dari metode waterfall, yaitu operasi dan pemeliharaan. Perangkat lunak yang telah dibuat akan dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau bug, peningkatan kerja aplikasi, penambahan program kecil atau unit baru untuk pengembangan aplikasi, dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bisa dibilang pada tahap ini yaitu tahap penyempurnaan dari beberapa tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut analisis kebutuhan dalam model waterfall. Yang pertama, pemahaman mendalam. Analisis kebutuhan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap proses bisnis dan teknologi yang terkait. Yang kedua, dokumentasi komprehensif. Dokumentasi kebutuhan harus komprehensif, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh tim pengembang. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi efektif. Proses analisis kebutuhan membutuhkan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait agar keselarasan pemahaman tercapai. Ketiga poin ini sangat penting dan harus dimiliki oleh seluruh tim pengembang karena akan berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Kemudian kita masuk kepada perancangan sistem dalam model waterfall. Pada perancangan sistem ini juga terdapat poin-poin penting. Yang pertama, desain kebutuhan. Tahap awal dari perancangan sistem adalah merumuskan desain kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan sebelumnya.
Selanjutnya, struktur sistem. Pengembang akan merancang struktur sistem secara detail, termasuk permodelan basis data dan desain arsitektur perangkat lunak. Yang terakhir, teknologi yang digunakan. Dalam tahapan perancangan, pengembang akan memutuskan teknologi yang digunakan untuk membangun sistem, termasuk bahasa pemrograman dan platform pengembangan. Di sini juga terdapat implementasi dalam model waterfall. Yang pertama yaitu development. Tim pengembang mulai mengimplementasikan sistem berdasarkan desain yang telah disusun sebelumnya. Kemudian masuk ke testing, yaitu pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang terakhir, deployment. Sistem siap dideploy setelah melewati proses pengujian dan penyempurnaan yang diperlukan. Bisa dibilang ini adalah proses akhir dari model waterfall. Model waterfall ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, model ini memiliki dokumentasi yang lengkap dan jelas karena setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan kekurangannya adalah perubahan kebutuhan yang muncul di tahap akhir pengembangan dapat sulit diakomodasi di model ini. Berikut adalah contoh penggunaan model waterfall dalam proyek teknologi. Yang pertama, aplikasi mobile. Proyek pengembangan aplikasi mobile dapat mengikuti model waterfall untuk memastikan setiap tahap telah selesai dengan baik sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua, pengembangan website. Model ini juga cocok digunakan dalam pengembangan website untuk memastikan perencanaan dan desain yang matang sebelum melakukan implementasi. Dan yang terakhir, sistem informasi. Pengembangan sistem informasi bisnis juga dapat mengambil pendekatan model-model waterfall untuk menjamin kualitas sistem yang dihasilkan. Kita masuk kepada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dengan pendekatan tahapan yang terurut, model waterfall dapat menjadi pilihan yang tepat dalam pengembangan proyek teknologi yang memerlukan dokumentasi dan persiapan matang sebelum implementasi. Kemudian, rekomendasi sebaiknya sebelum menerapkan model ini, tim pengembang harus mempertimbangkan kompleksitas dan tingkat perubahan yang mungkin terjadi dalam proyek yang akan dijalankan, karena resikonya sering terjadi terdapat kesalahan-kesalahan kecil yang ada pada tahap akhirnya nanti. Nah, itu tadi sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.